Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan terakhir, di pertemuan ke-15 materi kita. Masih lanjutan tentang media pembelajaran matematika. Kalau tadi saya sudah jelaskan gambaran alur kerja dari aplikasi ini, bagaimana cara alur kerjanya. Kemudian pada kesempatan ini kita akan lihat telah bagaimana kode-kode program tersebut sehingga bisa seperti aplikasi yang tadi. Oke, di sini ada 3 tombol: play, oke, lanjut. Ada 5 ya, sorry. Ada 5 tombol. Ada play, oke, lanjut, resume, dengan exit. Nah, kelima tombol ini masing-masing mempunyai kode program sesuai dengan peruntukannya. Tadi kalau kita jalankan pertama kali, maka akan muncul form loginnya yang ini. Lalu setelah jika passwordnya benar, maka lanjut ke halaman yang ini. Kita sudah Saya sudah perlihatkan contoh bagaimana membuat form login seperti ini. Kemudian bagaimana bisa lanjut ke form di sini. Jadi itu saya skip, saya anggap sudah paham adik-adik. Sekarang kita akan lihat telah yang kode program yang kelima ini. Ketika dijalankan pertama kali, 3 tombol ini menjadi tidak aktif. Ini juga teksnya tidak aktif. Yang aktif adalah hanya tombol play dengan exit. Ketika ditekan tombol play, maka muncul di sini 8 dengan 6. Lalu kita diminta mengisi berapa nilai sisi miring. Nah, kita lihat penjelasan kode programnya ketika pertama kali dijalankan. Ini ya. Di kode yang pertama sekali itu kita lihat. Sebentar. Ya ini. Oke, di baris paling pertama yang dibuat adalah kita deklarasikan dulu sebuah variabel yang bisa kita lakukan sebagai variabel pengulangan. Kan tadi ketika di tombol play ditekan, pengulangan pertamanya adalah muncul nilai alas 86. Lalu ketika saya tekan lanjut, maka yang muncul di situ adalah nilai alas dengan sisi miring. Lalu ketika saya lanjut lagi, muncul tinggi dengan sisi miring. Itu yang disebut sebagai pengulangannya. Karena nilainya berubah-ubah, maka kita jadikan dia variabel. Jadi nilai variabelnya kita deklarasikan dengan variabel x sebagai bilangan integer. Bilangan integer adalah dari 0 sampai bilangan bulat lah ya. Oke. Kemudian setelah kita deklarasikan itu, di tombol play, ini tombol playnya adalah tombol ketiga, maka teks 1, 2, 3 itu bernilai true. Artinya sudah bisa diinputkan angka. Makanya muncul angka-angkanya sama di sini. Tombol oke, tombol lanjut dan resume juga sudah true, sudah bisa diklik. Itu yang pertama kali muncul. Lalu yang pengulangan yang pertama kali muncul adalah x sama dengan 0. Ini yang pertama. Apa yang terjadi ketika pengulangan pertama x sama dengan 0? Yang terjadi adalah muncul angka 8 di teks 1 dan muncul angka 6 di teks kedua. Lalu tombol command 3 false, artinya ini menjadi false, tidak bisa diklik maksudnya ya. Itu maksudnya false. Lalu di tombol OK, ketika kita memasukkan angka, kita kan tekan OK untuk menunjukkan apakah dia benar atau salah. Nah, untuk menentukan programnya benar atau salah, maka kode programnya adalah seperti ini. Lumayan panjang ya. Yang pertama, kita deklarasikan 2 variabel yang diketahui. Di sini dituliskan D dengan key. 2 variabel yang diketahui di soal. Itu D dengan key. Sebagai bilangan double. Double itu ya artinya bisa salah satu tipe bilangan juga ya. Nah, jika X sama dengan 0, apa artinya maksudnya? Jika X sama dengan 0 artinya jika pengulangan pertamanya itu, apa yang akan terjadi jika pengulangan yang pertama? Pengulangan yang pertama tadi kan adalah alasnya 8, tingginya 6. Itu maksudnya yang ini. Jika
Jika itu yang terjadi, maka apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan adalah baris program ini. Apa maksudnya? Maksudnya pertama adalah nilai key itu adalah nilai yang ada di teks 1 dikuadratkan. Ini ditambah dengan nilai yang ada di teks 2 dikuadratkan. Kemudian nilai D itu adalah akar, rumusnya adalah math.skr, akar dari yang ini, akar key. Nah, tadi kita lihat yang diketahui di soal adalah alas dengan tinggi. Yang dicari adalah sisi miring. Inilah yang dimaksud dengan variabel D-nya. Akarnya ini, hasil penjumlahannya, kemudian akarnya ini. Masukkan rumusnya. Kal, baris selanjutnya, jika teks 3 .teks ini baru tanda kutip 2 kosong, artinya kita tidak mengetikkan apa-apa di situ, maka yang terjadi adalah pemberitahuan di label 6 bahwa salah. Di sini nanti salah. Tadi sudah dicontohkan ya. Jika di teks 3 bukan kosong yang kita input, melainkan misalnya nilai dari D ini, nilai dari D adalah yang ini rumusnya. Kalau sudah benar nilainya, maka jawabannya nanti di label 6 adalah benar. Tapi jika bukan yang kosong, tapi yang kita input juga bukan nilai D, maka muncul adalah salah. Ini maksud programnya ini. Lalu ditutup dengan NIF. Nah, itu yang pertama. Di bawahnya lagi, else if. Ini ya. Else if itu X sama dengan 1. X sama dengan 1 artinya perulangan yang kedua. Perulangan yang kedua tadi adalah misalnya sisi miringnya diketahui, lalu tingginya juga diketahui. Yang dicari adalah alasnya. Ini yang maksudnya nih. Maka rumusnya karena yang diketahui di teks 3 dengan teks 2 dan yang dicari adalah bukan sisi miring, maka pengurangannya nanti dikurangi, makanya rumusnya adalah ini. Sehingga nilai dari variabel key itu teks 3 pangkat 2 dikurangi teks 2 pangkat 2. Lalu rumusnya sama, akar dari ini key. Kemudian ya sama tadi maksud penjelasannya semua ini. Jika teks 1-nya ini yang kita input tadi di sini kosong, maka ada pemberitahuan bahwa salah. Atau jika bukan kosong tapi kita input nilai D, nilai yang hasil akarnya itu, maka nyatanya benar. Tapi jika bukan D yang kita input, angka lain misalnya, maka dia pemberitahuannya salah. Nah, itu maksudnya. Lalu misalnya ini berikutnya else if X sama dengan 2. Pengulangan yang ketiga. Karena kita akan mulai dari 0 tadi. 0, 1, 2. Berarti yang ketiga. Yang terjadi pengulangan ketiga tadi itu adalah yang dicari sekarang nilai tinggi. Yang diketahui alas dengan sisi miring. Berarti teks 3 dengan teks 1. Jadi rumusnya Q sekarang adalah teks 3 pangkat 2 dikurangi nilai dari teks 1 berpangkat 2. Rumusnya sama dengan akar. Nah, ini sama. Sama-sama tadi yang penjelasannya tadi. Begitu seterusnya. Oh, ini masih ada lagi tambahan X sama dengan 3, berarti ini pengulangan keempat. Kalau yang pengulangan keempat, berarti nilai dari teks 1 dengan teks 2. Berarti kita cari kembali sisi miringnya. Makanya di sini ada bentuknya penjumlahan. Itu maksudnya programnya tombol oke. Di tombol lanjut, inilah bentuk pengulangannya. Jadi pertama tadi X, definisikan X sama dengan 0. Jadi 0 ditambah 1, berarti X sama dengan 1. Itu pengulangan pertamanya. Lalu X sama dengan 1, 1 tambah 1, itu sama dengan 2, berarti itu adalah pengulangan kedua. Dan seterusnya. Yang terjadi kalau maksudnya ini, X sama dengan 1 adalah nilai teks 2, teks 3 menjadi 6 dan 10. Kalau X-nya nanti sama dengan 2, 8 dan 10. X-nya sama dengan 3, berarti 9 dengan 7. Oke ya. Ini pengulangan kedua, ini pengulangan ketiga, dan ini pengulangan keempat. Pengulangan yang pertama
kali tadi muncul ketika pertama kali ditekan tombol play, yaitu X sama dengan 0, yaitu angka di teks 1 sama dengan 8 dan teks 2 sama dengan 6. Nah, itu maksudnya tombol lanjut. Resume adalah untuk mengulang. Karena dia mengulang, maka kita harus kembalikan ke kondisi awalnya. Kondisi awalnya adalah X sama dengan 0, yaitu nilai teks satunya. Nah, 8, nilai teks 2-nya adalah 6. Lalu X setia tombol untuk keluar. Bisa N, bisa angkat. Nah, itu kira-kira bagaimana cara membuatnya. Silakan dicermati baik-baik kode programnya. Karena nanti dua materi terakhir ini berkaitan dengan UAS untuk mahasiswa yang di Prodi Pendidikan Matematika. Kalau ada yang tidak dimengerti, nanti silakan ditanyakan di WhatsApp. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.